pertemuan 13 dan 14 tentang identifikasi anion. Apa itu identifikasi anion? Identifikasi anion pengertiannya itu adalah suatu kegiatan menentukan ciri khusus dari anion berdasarkan sifat fisika dan sifat kimia yang dimilikinya. Dasar dari pengidentifikasian anion ini adalah berdasarkan identifikasi produk yang mudah menguap bila direaksikan dengan asam. Produk yang mudah menguap ya Nak ya. Jadi kalau produk yang mudah menguap itu adalah dalam bentuk gas. Jadi kamu amati dia ciri-ciri perubahan kimianya itu adalah bentuknya gas. Kemudian identifikasi produknya di sini itu adalah produk dengan menggunakan asam. Jadi penekanannya di sini anion kalau dia diidentifikasi itu dasar pengidentifikasiannya itu adalah yang pertama identifikasi produk yang mudah menguap bila direaksikan dengan asam. Yang kedua itu reaksi pengendapan atau redoks di dalam larutan. Kalau kamu nanti melihat hasilnya ketika identifikasi adalah produk yang kamu reaksikan dia juga dengan menggunakan asam, itu terjadi, nampak adanya perubahan kimia seperti itu, maka dia digolongkan ke dalam anion kelas A. Tapi kalau tidak, maka kamu harus menggunakan reagen lain yang itu nanti akan memberikan dia kelas anion kelas B. Informasi awal yang namanya pengelompokan anion atau identifikasi anion ini tidak sesistematik atau tidak berurutan atau tidak teratur seperti kation. Jadi anion itu memang sulit kita melakukan pengelompokannya dan ini pun pembelajaran ini diberikan atau informasi ilmu ini diberikan sama kamu itu karena sudah dari hasil penelitian yang dilakukan. Para ahli sudah berusaha untuk melakukan pengelompokan dan akhirnya mereka menemukan dasar pengelompokannya seperti ini. Jadi kalau ada produk nanti yang mudah menguap bila direaksikan dengan asam, itu anion yang mau kita identifikasi itu pakai reagen asam, asamnya nanti asam tertentu, itu anionnya adalah anion kelas A. Tapi kalau tidak, maka dia dimasukkan ke dalam kelompok anion kelas B. Anion kelas A selain itu identifikasi dengan produk yang mudah menguap dengan menggunakan asam, asamnya ini pun dibedakan juga dari segi konsentrasinya. Kalau dia kita bisa identifikasi atau menghasilkan produk atau gas yang dilepaskan dengan konsentrasi encer menggunakan asam klorida encer. Jadi yang digunakan di sini adalah asam klor ya, asam klorida encer ataupun asam sulfat encer. Asamnya termasuk asam kuat tapi konsentrasinya encer rendah seperti 1 molar non kelas A1. Jadi dia ada dibagi lagi. Kemudian kalau seandainya gas atau uap yang dilepaskan itu harus pakai asam tapi asamnya asam pekat, di sini kita hanya menggunakan asam sulfat pekat ya Nak ya. Tekankan bahwa kalau dia tidak bisa dengan asam klorida encer atau asam sulfat encer memberikan gas, maka dia harus kamu identifikasi dengan menggunakan asam sulfat pekat. Anionnya itu adalah anion kelas A2. Apa-apa saja anion kelas A1? Ion karbonat, bikarbonat, ion sulfit, ion tiosulfit. Sementara kalau anion kelas A2 itu adalah ion klorida, ion bromida, ion iodida, ion tiosianat, ion piroborat ya Nak ya. Lalu kemudian ion iodat. Oke, kita lanjut lagi kepada anion kelas B. Anion kelas B seperti anion kelas A juga dibagi dia ke dalam 2 subkelas. Yang pertama adalah diamati endapannya ini hanya endapan tidak mengalami perubahan biloks, maka dia masuk ke dalam kelas A1, B1, kelas B1. Tapi kalau ada endapan dan ada yang namanya perubahan biloks, nanti Ibu akan ajarkan atau sebelumnya kamu pasti sudah pernah mendengar istilah bilangan oksidasi ya. Bilangan oksidasi itu menyatakan muatan yang dimiliki atau harga dari suatu atom di dalam molekul senyawa. Kalau dalam molekul unsurnya itu dia harganya 0. Tapi kalau dalam molekul senyawanya itu bervariasi harganya. Dan ada yang memang harganya sudah ada sesuai aturan. Jadi ketika dia bereaksi, contohnya hidrogen, itu dia sebagai produk dia +1. Ketika dia bereaksi dengan logam dia menjadi senyawa baru. Sebagai reaktan tadi dia +1, sebagai produk dia menjadi -1. Maka itu sudah terjadi yang namanya perubahan biloks dari +1 menjadi -1. Berarti dia mengalami yang namanya penurunan. Berarti tadi reaksi
reduksi. Kalau seperti itu, nanti dari produk yang kita amati dia mengalami perubahan Bilox, itu berarti dia masuk ke dalam kelas anion B. Maka untuk kamu, nggak mungkin kamu bisa membedakan seperti itu kan. Dan kita juga nggak tahu nanti bagaimana nanti hasilnya kalau kita tidak mempelajarinya, tidak berdasarkan data pengamatan yang sudah dilakukan oleh sebelumnya penelitinya. Karena tidak terlihat. Yang bisa kita lihat itu, di sini kita analisis kuali. Analisis kuali itu kita hanya bisa melihat perubahan fisik, perubahan yang ditampilkan. Maka ciri-ciri dari perubahan kimia yang ditampilkan itu aja yang akan kita lihat dalam analisis kualitatif. Untuk itu, kamu diharapkan untuk mengingat dan ininya sangat beruntung sekali kamu karena anion-anion yang terdapat di dalam kelas B yang Ibu pilihkan atau yang kita identifikasi dan banyak ada di dalam senyawa farmasi kelas anorganik itu adalah ion sulfat dan ion hidrogen fosfat untuk yang reaksi pengendapan ya. Sementara kalau untuk yang kelas B2 itu adalah ion kromat. Ini aja yang Ibu ambil. Jadi tidak susah bagi kamu untuk mengingatnya. Anion-anion yang ada itu sudah dikatakan seperti dengan kation, dia akan mengalami reaksi-reaksi spesifik. Bukan sudah dikatakan ya, belum dikatakan, tapi akan dikatakan bahwa anion-anion ini akan mengalami reaksi spesifik. Reaksi spesifiknya ini akan kita lihat berikutnya di dalam anion kelas A1, anion kelas A atau A aja lah kita sebut, nanti kita juga akan bedakan dia kelas A1 ya. Kenapa? Karena dia di sini karbonat kan tadi sudah sepakat kita Ibu kelompokkan, kita sudah sepakat dari awal Ibu kelompokkan yang kelas A1 itu karbonat, hidrogen karbonat, tiosulfat sama sulfit. Itu dia ya. Dilihat di sini bahwa yang namanya karbonat dan bikarbonat ini Ibu kelompokkan dalam satu tabel supaya kalian ingat bahwa yang punya perubahan kimia berupa gelembung gas dengan asam klorida encer itu adalah karbonat dan bikarbonat. Ini merupakan reagen penentu kelasnya, kelas A1. Kita pakai asam klorida encer ya. Nah, kalau kamu pakai asam sulfat encer boleh, tapi pada umumnya dari hasil penelitian yang ada mereka menggunakan asam klorida encer. Kemudian mereka lakukan, itu jadi anion asam klorida encer ini adalah penentu kelas bagi anion, bukan penentu golongan ya. Kalau kation golongan, ini penentu kelas. Penentu jenis pastinya anionnya ini apa, itu kita menggunakan, kalau untuk karbonat dan bikarbonat, kita menggunakan yang namanya magnesium sulfat. Di sini magnesium sulfat itu dengan karbonat langsung memberikan endapan putih. Sementara kalau dengan bikarbonat enggak, dia harus nunggu dulu sekian dipanaskan baru dia akan memberikan endapan putih dan ada gasnya nanti ketika dipanaskan muncul ada endapan putih dan ada gelembung-gelembung gas di pinggir-pinggirnya. Setelah kita tahu jenisnya, maka kita tegaskan seperti biasa, kation juga tadi kita tentukan dulu jenisnya apa, kemudian kita tegaskan, maka kita bisa menggunakan reagen yang berikutnya. Di sini cukup banyak reagennya, kita pilih aja merkurium 2 klorida, yaitu ketika direaksikan dengan karbonat, hasil perubahan kimia yang diberikan itu adalah endapan coklat kemerahan dan gelembung gas. Kalau untuk bikarbonat, endapan putih. Makin jelaslah bahwa ini karbonat, ini bikarbonat. Kalau seandainya nanti kamu diminta identifikasi, diberikan sampel. Mau ditegaskan lagi supaya lebih jelas, kamu gunakanlah yang namanya perak nitrat. Perak nitrat itu endapannya kuning atau endapan coklat. Sementara untuk yang bikarbonat tidak ada datanya dari hasil penelitian sebelumnya. Kalau kamu menggunakan BlCl2, maka untuk karbonat dan bikarbonat tidak akan terbedakan karena dia sama-sama endapan putih. Jadi dalam pengidentifikasian anion karbonat dan bikarbonat, reagen yang tidak bisa membedakan antara anion karbonat dan bikarbonat itu adalah asam klorida dan barium klorida. Itu catatannya enak ya. Lanjut kita lagi, ini ada persamaan reaksi. Persamaan reaksi ini sebagai materi pengayaan bagi kalian untuk mengetahui bahwa yang namanya reaktan
itu ada di sebelah kiri dan produk di sebelah kanan. Ini adalah persamaan reaksi. Kita mereaksikan di sini adalah anion, maka anion akan bereaksi dengan kation. Kita menggunakan asam klorida. Kation dari asam klorida adalah H+. Jadi anion dari karbonat bereaksi dengan kation dari klorida itu akan terbentuk yang namanya gas. Gasnya gas apa? Yaitu gas CO2, karbon dioksida dan air. Jadi gas yang kamu amati sebagai produk sana itu adalah senyawa karbon dioksida. Kemudian dalam reaksi yang berikutnya kamu juga mengamati karbonat dengan kation Ag itu terbentuk endapan kuning tadi ya. Endapan kuning atau endapan coklat. Apa itu endapan kuningnya itu? Itu adalah perak. Maaf ya, bukan merkurium tapi perak oksida yang terbentuk. Dan nanti kamu juga bisa melihat ada gelembung-gelembung gas yang keluar sana karena adanya gas CO2. Jadi di endapan itu ada seperti butiran-butiran kayak gelembung-gelembung uap air ada di sana. Itu berarti dia adalah gelembung gas dari senyawa karbon dioksida yang terbentuk hasil pereaksian antara karbonat dengan kation perak. Reagen yang kita gunakan namanya perak nitrat. Hal yang sama juga terjadi pada bikarbonat atau hidrogen karbonat. Namun di sini ketika mereaksikan hidrogen karbonat, kita harus memasukkan reagennya itu secara hati-hati melalui dinding tabung reaksi. Karena kalau enggak, itu nanti hidrogen dengan karbonat itu dia mudah lepas. Kalau seandainya hidrogennya lepas dari karbonat, dia menjadi karbonat, bukan lagi hidrogen bikarbonat. Dan hasilnya nanti akan sama aja, ada bedanya. Maka kamu harus pelan-pelan mereaksikannya, meneteskannya melalui tabung reaksi, sehingga nanti kamu bisa lihat jelas bahwa yang namanya perubahan warna merah coklat untuk karbonat, coklat kemerahan untuk yang namanya karbonat, dan bikarbonat itu adalah endapan putih. Ya, kalau kamu cepat juga maka dia akan langsung coklat kemerahan, nggak akan terlihat kamu seperti yang ditampilkan oleh tabel jika kamu bekerjanya tidak pas gitu cara kerjanya. Apa senyawa yang terbentuk ketika anion bikarbonat dipanaskan setelah bereaksi dengan menggunakan Mg, jadi bikarbonat ditambahkan dengan Mg, itu nggak ada apa-apa, dia hanya dalam bentuk larutan. Maka kita tidak akan bisa melihat perubahannya yang nampak. Kita panaskan dia, panaskan larutan yang terbentuk, itu terbentuk senyawa atau perubahan kimianya adalah endapan putih, berarti senyawa itu adalah magnesium karbonat. Senyawa magnesium karbonat ini terdeteksi dengan adanya kelarutan yang kurang, jadi dia membentuk endapan berwarna putih. Anion sulfit dan tiosulfat. Berikutnya kita masuk anion sulfit dan tiosulfat gitu ya. Anion sulfit dan anion tiosulfat kita identifikasi dengan menggunakan reagen HCl, masih penentu kelas HCl-nya di sini karena dia masuk kelompok kelas A1. Itu kalau kita reaksikan dengan kalau dia adalah sulfit di dalam sampelmu itu, maka HCl itu akan memberikan bau belerang. Begitu juga dengan tiosulfat, baunya juga bau belerang, hanya di sulfit tidak muncul endapan kuning. Kalau di tiosulfat muncul endapan kuning. Jadi di sini dituliskan bahwa yang lebih supaya bisa membedakan antara sulfit dengan tiosulfat itu kalau tiosulfat ada endapan kuningnya. Bau belerangnya juga lebih tajam dibandingkan sulfit. Sulfit nggak setajam itu bau belerangnya. Tapi dia ada baunya. Maka nanti kamu ketika mereaksikan sulfit itu harus cepat mencium bau yang keluar karena kalau dia konsentrasi atau keberadaannya sulfit itu di dalam sampel itu kecil, konsentrasinya kecil dalam sampel, itu kita nggak akan bisa mengamati adanya bau belerang dengan HCl. Kalau seperti itu yang terjadi, kalau seandainya memang cuma dua jenis anion kamu, sulfit atau tiosulfat, maka kamu lanjutkan lagi. Jadi tidak bisa kamu masuk ke kelasnya, tapi kamu lanjutkan ke penentu jenisnya, yaitu menggunakan perak nitrat. Reagen dengan perak nitrat itu kalau sulfit, kita akan lihat endapan kristalin putih. Jadi endapannya itu mengkilat, beda dengan endapan putih biasa. Dia enggak pula seperti berlian, tapi mengkilat gitu. Bisa kita lihat, kita perhatikan dengan baik, itu ada seperti mengkilat dia.
berpisah-pisah dia, betul-betul seperti pernyataannya di sini, yaitu kristal yang putih. Sementara kalau tiosulfat dengan perak nitrat itu adalah endapan hitam. Di dalam pengamatannya atau hasil penelitiannya, tiosulfat ini sangat spesifik dengan FeCl3, yaitu menimbulkan larutan dengan pewarnaan lembayung tua. Kalau sulfit tidak ada seperti ini. Jadi spesifik untuk tiosulfat dengan menggunakan reagen besi 3 klorida. Untuk yang namanya anion sulfit, bau belerangnya itu keluar karena adanya gas yang dikenal dengan nama atau nama senyawanya ini adalah belerang dioksida, SO2. Maka kita mencium ada bau belerang. Lalu kemudian endapan yang kita lihat kristalin putih itu nama produknya adalah perak sulfit. Kalau tiosulfat, endapan kuningnya itu berasal dari belerang yang terbentuk. Jadi ada endapan belerang dan ada juga bau belerangnya di sini dari senyawa belerang dioksida. Ya. Untuk yang endapan hitamnya itu berasal dari produk yang terbentuk, nama senyawanya itu adalah perak sulfida. Sementara pewarnaan lembayung tua yang spesifik dengan FeCl3 dan itu akan hilang, kalau kamu aduk dia itu hilang, tidak terlihat lagi, itu karena adanya anion kompleks sulfato besi 3. Lanjut lagi kepada bagaimana seandainya ciri-ciri soalnya, kalau seandainya Ibu berikan kepada kamu untuk identifikasi anion. Seperti ini ya. Di sini ada anion dengan beberapa perubahan kimia yang dia berikan. Ini kamu analisis menggunakan reagen HCl, encer, lalu kemudian menggunakan merkurium 2 klorida, menggunakan magnesium sulfat, dan menggunakan barium klorida. HCl encer dia gelembung gas. Anion yang memberikan perubahan kimia gelembung gas dengan menggunakan HCl encer itu adalah bikarbonat atau karbonat. Lalu kemudian dengan MgSO4 berupa endapan putih jika dipanaskan. Ini kita mulai mikir, ini karbonat atau bikarbonat. Kalau dia karbonat, itu endapan putihnya langsung dengan MgSO4, tidak perlu dipanaskan. Berarti ini jawabannya nanti adalah anion kelas A1, jenis anionnya itu adalah bikarbonat. Oke. Lanjut lagi untuk anion tiocyanat. Anion tiocyanat dengan asam sulfat itu, ini dia sudah mulai masuk anion asam sulfatnya yang mulai kita gunakan adalah sulfat pekat ya nak ya. Itu anion kelas A2, larutannya kuning. Kamu akan melihat larutan kuning. Ini larutan kuning ini muncul kalau seandainya kamu memberikannya dalam suasana dingin nanti ya. Dia ada larutan kuning, kamu pakaikan dia asam sulfat. Kemudian untuk menentukan betul bahwa dia adalah tiocyanat, kamu pakai yang namanya, kalau kamu pakai AgNO3 enggak jelas karena endapan putih dengan AgNO3 cukup banyak. Kamu pakai yang namanya FeCl3. FeCl3 itu dengan tiocyanat itu pewarnaan merah. Jelas terlihat merahnya itu kayak merah darah gitu. Kemudian ditegaskan dengan menggunakan CuSO4. Jadi reagen penentu jenis tiocyanat yang terlihat jelas itu adalah menggunakan FeCl3. Besi 3 klorida ditegaskan dengan menggunakan CuSO4. Maka diyakinilah bahwa itu adalah anion tiocyanat. Berikut kita lihat sedikit persamaan reaksinya. Di sini yang dengan larutan kuning ini karena adanya senyawa belerang di sini sedikit, tapi nggak terlalu dilihat belerangnya, maka dia larutannya sedikit kuning. Kemudian dengan FeCl3 ini dia terbentuk yang namanya senyawa besi 3 tiocyanat, sehingga bisa terlihat adanya senyawa dengan pewarnaan merah, larutan warnanya merah, tapi dia larut, bukan endapan ya. Larutan. Kemudian untuk anion klorida, bromida, dan iodida, kita masih menggunakan asam sulfat sebagai penentu dari kelasnya. Asam sulfat yang digunakan itu adalah asam sulfat pekat.
Itu kita lihat kalau dengan klorida gelembung gas, dengan bromida larutan coklat kemerahan, dengan iodida gelembung gas ya. Untuk menegaskan mana yang klorida, bromida, dan iodida digunakanlah perak nitrat. Perak nitrat ini kalau dengan klorida, bromida, dan iodida itu memberikan perubahan yang spesifik. Kalau putih dia berarti klorida, bromida kuning pucat, iodida kuning emas. Penegasnya kita pakai reagen yang lain. Mau pakai reagen timbal 2 asetat, tembaga 2 sulfat, ataupun merkurium 2 klorida juga boleh. Yang pasti di sini iodida sangat spesifik dengan merkurium 2 klorida, yaitu pewarnaan merah scarlet. Lanjut lagi ke anion iodat. Anion iodat kita analisis dengan menggunakan anion iodat masih anion kelas A2, namun di sini kita nggak pakai asam sulfat pekat, kita menggunakan perak nitrat. Jadi dengan perak nitrat pun sebenarnya dia tidak bisa terbedakan dengan jelas ya, karena endapan putih dengan perak nitrat tadi ada yang namanya klorida juga ada, karbonat juga ada. Bukan karbonat, tapi bikarbonat. Maka untuk meyakinkan apa anion iodatnya itu, apakah ini betul anion iodat, kita pakai yang namanya kalium tiosianat dalam suasana asam. Asam yang kita gunakan adalah asam nitrat. Asam nitrat ini dimasukkan dulu, kemudian baru tambahkan kalium tiosianat. Nanti ada perubahan warna di situ, kita ambil kanji secepatnya supaya jangan teruapkan apa yang dihasilkan. Di sini yang dihasilkannya adalah anion iodin, iodida, anion iodida, itu adalah pewarnaan biru. Jadi ketika kanji masuk dengan adanya iod di dalam itu terikat, terbentuk suatu ikatan antara amilum dengan iod, dan perubahan kimia yang teramati itu adalah pewarnaan biru. Itu spesifiknya ya. Ini persamaan reaksinya. Jadi iodat yang ada itu direaksikan dulu dengan tiosianat dalam suasana asam, terbentuk yang namanya iodin. Iodin ini di dalam larutan dia mudah menguap, jadi mudah lepas. Jadi harus secepatnya kita tambahkan kanji. Jadi ketika iodin dengan kanji terikat dengan kanji, iodin terikat dengan kanji, itu ada muncul pewarnaan biru. Bukan ada, tapi perubahan kimia yang teramati itu adalah pewarnaan biru. Berikutnya kita lihat anion borat. Anion borat atau piroborat ini, dia dalam bentuk padatan, bentuk kristal berwarna putih. Ini kalau kamu mau identifikasi dia dengan menggunakan AgNO3, oke. Namun di sini nggak bisa hanya sampai situ saja, karena dengan endapan putih itu dengan AgNO3 sangat banyak. Coba kamu tambahkan air, lalu kemudian panaskan. Kalau untuk meyakininya ya, dengan menggunakan air, kemudian dipanaskan, itu perubahannya berupa endapan coklat, maka pasti di dalam sampel kamu itu ada anion borat. Untuk lebih meyakinkannya lagi, maka anion borat itu, yang serbuknya itu kamu ambil, kamu bakar, lakukan uji kering. Uji kering tepatnya uji nyala dengan menggunakan H2SO4, diteteskan dulu dengan dibasahi dulu serbuknya dengan H2SO4, kemudian diambil etanol, kemudian dimasukkan api ke dalamnya, ya korek api biasa itu dimasukkan ke dalamnya, dibakar. Dilihat ketika senyawanya itu terbakar atau serbuknya terbakar, itu kalau dia memberikan warna hijau, nyala hijau, berarti itu betul anionnya anion borat. Ini persamaan reaksinya ya, Nak ya. Di sini dia, jadi piroborat itu dia berubah menjadi asam borat. Ketika ditambahkan asam sulfat itu kan ada asam sulfatnya, kita pakai asam sulfat encer, jadi nanti dia akan terbentuk piroborat. Dari piroborat bentuk borat. Borat ini nanti akan dibakar, maka dia akan menghasilkan nyala hijau dari senyawa ini, senyawa BOCH3 3 kali. Lanjut kita masuk ke dalam anion kelas B. Anion kelas B, B1 itu dengan reaksi pengendapannya, itu kita lihat dulu yang pertama anion sulfat. Anion sulfat dengan AgNO3 endapan putih. Lagi-lagi endapan putih, ini nggak bisa ya. Maka kita lanjutkan lagi ke penegasannya, yaitu menggunakan merkurium 2 nitrat. Penentu jenis yang pasnya, merkurium 2 nitrat. Kalau dia endapan kuning yang terbentuk, baru dia bisa kita yakini anion sulfat.
Anion kromat, kalau kromat beda dengan yang lain, dari fisiknya saja serbuk kromat ini sudah berwarna kuning. Kita sudah bisa kenali kalau ini kromat karena warnanya kuning ketika diberikan ke kamu ya, karena dia memang sampel yang diberikan sekarang ini adalah sampelnya sampel murni. Kan langsung kita kenali. Tapi kalau sampel nak murni gimana? Maka kamu tambahkan reagen perak nitrat. Kalau dengan reaksinya dengan reagen perak nitrat memberikan endapan merah coklat, maka bisa diduga atau bisa diyakini senyawamu itu adalah anion kromat. Ditegaskan lagi dengan menggunakan timbal 2 asetat. Endapan kuning, masih endapan kuning yang keluar. Ditegaskan lagi dengan menggunakan BaCl2, endapan kuning muda. Maka lengkaplah dan yakinlah kamu bahwa memang sampel kamu mengandung anion kromat. Berikutnya itu adalah analisis anion hidrogen fosfat. Anion hidrogen fosfat itu satu-satunya anion kelas B yang Ibu berikan untuk kalian pelajari yang dengan AgNO3 menghasilkan endapan kuning. Kelas B ya nak ya. Kemudian dengan amonium molibdat dalam suasana asam, kita pakai asam sulfat ataupun asam nitrat pekat, itu dia memberikan endapan kuning. Ditegaskan lagi dengan menggunakan FeSal3, endapannya kuning, endapannya endapan putih namun sedikit kekuningan. Jadi tidak kayak tadi kan kuning-kuning-kuning. Tapi sini putih, tapi ada terlihat sedikit kuningnya gitu dengan FeSal3. Maka kalau yang ini yang kamu dapatkan, yakini senyawa ionmu dari perubahan kimia yang ini kamu dapatkan, yakini senyawa sampelmu mengandung anion hidrogen fosfat. Oke, itu aja dulu dari Ibu. Nggak ada lagi, tadi pirobolat sudah ya. Itu aja, sampai jumpa, semoga bermanfaat.